Beberapa waktu lalu, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo blusukan di Jakarta Utara. Pak Ganjar ini mengunjungi pasar dan juga sempat berdialog dengan sejumlah pedagang. Akses air bersih akhirnya ini jadi perhatian Ganjar. Tidak hanya itu, Ganjar juga menelpon penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menyampaikan keluhan warga yang disampaikan saat ia belusukan. Dan belusukan Ganjar ini akhirnya memantik pro dan juga kontra dari masyarakat. Dan tentunya untuk membahas pro kontra Ganjar belusukan di Jakarta, saya sudah bersama politisi PDI Perjuangan Ahmad Basarah, kemudian politisi PKS Ahmad Fathul Bari, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno, dan Galus Sintalaksono Senior Media Analis Indonesia Indikator. Anda bersama saya Jati Dharma, inilah Liputan 6 Talks. Bicara soal belusukan ini kayaknya sudah jadi pemandangan atau jadi hal yang biasa bagi masyarakat Indonesia karena kita tahu ya sudah ada beberapa pejabat yang mendahului atau yang sudah sering melakukan belusukan ini. Nah kemarin Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan ini akhirnya ikutan belusukan walaupun sesungguhnya kampanye belum resmi, tapi ini akhirnya memantik pro dan kontra. Yang paling kenceng melakukan kontra adalah dari Partai Keadilan Sejahtera, PKS, ini akhirnya mengatakan bahwasannya ini ngapain sih pakai belusukan, pakai nelpon penjabat juga. Nah di sini karena sudah ada Ahmad Fathul Bari, Wakil Sekjen DPP PKS, saya mau langsung ke Pak Fathul terlebih dahulu nih. Pak Fathul, ini kan Ganjar belusukan ke Jakarta Utara, PKS mengkritisi. Sebenarnya apa sih Pak masalahnya? Kan biasa aja gitu belusukan. Ya pertama tentu kita dalam politik ada aturan, ada etika, dan konteks Pak Ganjar sekarang memang masih sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dan menurut saya wajar jika masyarakat juga ada yang berpandangan berbeda dengan apa yang diharapkan oleh beliau sendiri. Yang jelas kan dalam birokrasi pun juga ada tata aturannya, ada struktur pertanggungjawaban dan sebagainya. Yang dalam konteks ini ya beliau sebagai Gubernur Jawa Tengah, ya memang kalau misalnya kita berharap pertarungan, misalnya dikaitkan dengan pertarungan Pilpres itu bisa menguji kapasitas masing-masing dan kinerja masing-masing, ya lebih baik tunjukkan saja kinerja beliau di Jawa Tengah misalnya, lalu juga mungkin bisa belusukan juga di Jawa Tengah sebagai gubernur. Ya ketika beliau justru merespon dengan cara seperti belusukan di wilayah lain, lalu mungkin juga mengontak bahkan pejabat birokrasi yang ada di DKI Jakarta kepada Sekda misalnya. Ya ini akhirnya agak aneh nih, Sekda mungkin saja berpikiran agak berbeda mungkin nggak tahu sekdanya ketika ditanya seperti apa responnya, tetapi ya sekda itu kan bertanggung jawab terhadap gubernur DKI Jakarta yang saat ini juga dijabat oleh APJ. Itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya ini juga jadi kekhawatiran kita sebetulnya kalau kita mau lebih tajam ya, bagaimana selama ini kan publik mengkritisi kemungkinan misalnya Pak Jokowi Pak Jokowi sendiri yang bilang akan cawe-cawe. Padahal cawe-cawe mungkin selama ini dimaknai publik dengan konotasi negatif dan khawatirnya justru mengerahkan segenap kekuasaan yang berlebihan berlebihan pun juga sebetulnya sudah tidak berlebihan pun juga sudah salah gitu untuk mendukung salah satu calon misalnya. Dan dalam konteks PJ yang sudah sebegitu banyak misalnya, apalagi Pak Ganjar juga masuk ke wilayah tersebut, wilayah yang kepala daerah itu sudah ada PJ. Akhirnya ya kekhawatiran publik juga menjadi wajar juga kalau misalnya hal tersebut ya ketemu konteksnya gitu khawatirnya. Pak Fathul. Ya, walaupun Pak Heru kemarin sudah mengklarifikasi ya bahwa beliau bahkan tidak mengangkat gitu misalnya ketika ditelepon, tapi justru sekdanya yang ditelepon. Pak Fathul, kalau bicara soal belusukan ya, sebenarnya Pak Ganjar ini kan juga setiap weekend kalau nggak salah emang udah keliling ya ke Indonesia. Waktu itu sempat ke Manado, sempat juga ke daerah-daerah lain. Nah ini apa kok baru ramai sekarang? Apa karena ngunjungnya Jakarta, tempatnya Pak Anies gitu? Ya kalau menurut saya sih bukan konteks Jakartanya ya. Kita kan juga dalam, kalau misalnya beliau belanja masalah gitu misalnya ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia ya wajar. Bahkan kalau perlu kita mengkritisi juga kinerja
Pak Jokowi misalnya sebagai presiden, seperti yang sudah dilakukan juga oleh Pak Anies, karena memang kita berkontestasi nanti dalam Pilpres, kan Pak Ganjar bukan berkontestasi ingin menjadi gubernur DKI kan, tetapi menjadi calon presiden. Sehingga ketika itu dilakukan oleh seorang bakal capres, walaupun mungkin konteks Pak Ganjar mungkin ada juga beliau batasan, bukan batasan ya, tapi etika yang juga perlu diperhatikan karena beliau ini gubernur Jawa Tengah, juga mungkin masalah waktu, perhatian, dan sebagainya untuk masyarakatnya. Ini perlu dilakukan, berbeda mungkin dengan Pak Anies sebelumnya kan menunggu dulu selesai beliau sebagai gubernur DKI Jakarta. Tapi overall ya mungkin hal itu bisa jadi ada plus minusnya. Tetapi tentu dalam politik ya bukan hanya aturan yang kita kedepankan, tapi juga etika, bahkan mungkin menjaga marwah birokrasi dan juga mungkin menjaga birokrasi kita juga berjalan dengan baik, ini juga penting. Walaupun mungkin yang dilakukan Pak Ganjar ya bentuk advokasi dan sebagainya, silakan. Ini kan bahkan lebih dekat sendiri mereka ke apa namanya partainya mungkin ya, yang punya kursi di DPRD DKI atau yang lainnya, itu sah-sah saja juga untuk dilakukan gitu. Ada kengerian soal makin populer gitu mungkin? Ya menurut saya sih nggak terlalu relevan ya, karena tentu ya itu nanti akan berjalan beriring waktu, yang ada popularitas juga mungkin juga bersama dengan kinerja misalnya yang beliau lakukan juga. Tapi justru kalau menurut saya sih apa yang sudah dilakukan kemarin, nggak tahu, mungkin kalau ada surveinya mungkin kita bisa ukur ya. Entah nanti mungkin Mas Adi punya survei atau apa ketika Ganjar melakukan itu, apakah ada respon, lebih banyak respon negatif ya dibanding positifnya ya, karena tentu masyarakat juga sudah bisa menilai dengan dewasa gitu dalam demokrasi kita. Oke, sebelum ke Mas Adi dan juga ke Mbak Galuh soal survei-survei tadi yang diharapkan oleh Pak Fatul, saya mau ke Pak Basara. Ini kalau nggak salah Pak Basara ikutan belusukan ya sama Pak Ganjar ketika kemarin ke Jakarta Utara. Ini dikritisi sama PKS, tanggapannya Pak Basara? Terima kasih Jati. Saya diundang SCTV untuk berdiskusi tentang belusukannya Mas Ganjar Pranowo di Pasar Anyar Bahari Tanjung Priok. Pertama, tentu saya menghargai pandangan dan sikap rekan saya dari PKS, Bung Fatul. Sebagai partai politik yang mengusung bakal calon presiden lain, tentu beliau harus bersikap seperti itu, dan ini kita anggap satu hal yang lumrah sajalah dalam kita berdemokrasi. Tetapi kalau kita mau bicara pada tataran yang lebih objektif, kritik atau bahkan bullying terhadap kegiatan Mas Ganjar pada hari Sabtu di Pasar Bahari kemarin dengan tuduhan melanggar etika dan aturan. Mari kita bedah. Pertama, aspek aturan. Artinya regulasi yang membuat Mas Ganjar dianggap melanggar peraturan perundang-undangan, dimanapun levelnya itu. Yang pertama, posisi Mas Ganjar datang ke Pasar Anyar Bahari itu adalah dalam kapasitas sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia. Bakal calon Wakil Presiden Indonesia, bukan calon Presiden Republik Indonesia. Sehingga posisinya belum masuk dalam kategori seorang calon presiden yang sedang menyampaikan visi misi dan menarik dukungan kepada masyarakat. Bawaslu RI telah memberikan pernyataan resmi terhadap kunjungan Mas Ganjar Pranowo di hari libur tugas beliau sebagai Gubernur Jawa Tengah. Statusnya sama dengan bakal calon presiden yang lain ketika mereka telah jauh-jauh hari melakukan sosialisasi belusukan bahkan ke seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia jauh sebelum Mas Ganjar belusukan. Karena memang Mas Ganjar baru diputuskan oleh PDI Perjuangan sebagai baca pres itu pada tanggal 21 April yang lalu. Sehingga tidak ada hal yang dilanggar dalam sosialisasi Mas Ganjar ke berbagai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sama halnya yang tidak ada dilanggar ketika Mas Anies, Pak Prabowo melakukan hal yang sama ke berbagai daerah. Itu pertama. Yang kedua, pada saat mengunjungi Pasar Anyar Bahari Warakas Tanjung Priok, beliau memang datang untuk menemui para pedagang pasar yang pada waktu itu saya hadir sebagai ketua tim koordinasi relawan Ganjar Pranowo mendampingi beliau.
saya melihat dan mendampingi Mas Ganjar ketemu dengan pedagang sayur, pedagang ayam potong, pedagang pakaian, dan lain-lain. Setelah beliau melakukan kunjungan belusukan ke pasar tersebut, beliau lalu kemudian duduk makan di warung kaki lima. Ya, waktu itu kalau saya tidak salah, beliau melahap sarapan paginya dengan memakan lontong sayur Padang. Nah, pada saat Mas Ganjar sedang makan pagi, sarapan pagi, para pedagang itu kemudian datang mengerumuni beliau, lalu kemudian membentuk satu lingkaran dan kemudian satu persatu di antara mereka menyampaikan keluh kesahnya dan kemudian berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Terutama pandemi COVID-19 kemarin yang menimbulkan banyak persoalan-persoalan bagi para pedagang dan juga banyaknya berkembangnya pedagang-pedagang lewat media online. Lalu di antara keluhan-keluhan yang disampaikan itu, mereka meminta tolong betul kepada Mas Ganjar untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah DKI Jakarta agar cicilan atau sewa lapak yang mereka pakai yang dibayar per bulan itu sangat berat ya, karena pemasukan mereka menjadi berkurang dan sebagainya. Kemudian salah seorang pedagang semacam begging, mengharap, meminta bantuan kepada Mas Ganjar untuk minta tolong difasilitasi oleh para pemangku kepentingan yang rakyat kecil seperti para pedagang di Pasar Bahari itu memang tidak punya akses informasi komunikasi vertikal begitu. Nah, di situ kemudian Mas Ganjar sebagai pemimpin yang calon pemimpin bangsa yang komunikatif, elaboratif dan aspiratif, lalu menghubungi PJ Gubernur Mas Pak Heru pada waktu itu, dan kemudian Pak Heru tidak bisa dihubungi dan beliau berhasil kontak dengan sekdanya Pak Joko Agus. Pada saat itu Mas Ganjar posisinya memfasilitasi, mengkomunikasikan amanat para pedagang yang ditemui oleh Mas Ganjar di pasar itu. Nah, pada posisi itu saya mendengar bagaimana respon yang sangat antusias, sangat responsif dari sekda yang beliau katakan juga sahabatnya sejak di Jawa Tengah. Dan pada esok harinya, pihak Pemda DKI Jakarta kemudian merespon, para pedagang itu dibantu, dan sehari setelah itu, Mas Jati, para pedagang di Pasar Bahari itu kemudian mengucapkan terima kasih kepada kami, relawan yang pada waktu itu mengantarkan Mas Ganjar untuk bertemu. Nah, pada titik ini, etika mana yang dilanggar oleh Mas Ganjar ketika ia mencoba menjalankan fungsi komunikator, pemimpin yang amanah, kemudian menjadi jembatan. Kecuali pada saat itu, Mas Ganjar menelpon Gubernur DKI, lalu kemudian atau Sekda DKI, dan kemudian memerintahkan, Anda harus begini, harus begitu, dan lain sebagainya. Tidak ada kalimat itu. Pak Yang Basara, disampaikan Mas Ganjar hanya menyampaikan ada aspirasi dan kemudian minta tolong. Jadi atas dasar itu kesimpulannya Mas Jati, tidak ada hal aturan perundang-undangan yang dilanggar dan tidak ada hal etika pemerintahan yang dilanggar. Begitu. Kenal dengan PJ Gubernur, kemudian sudah bersahabat lama dengan Sekda DKI Jakarta yang sedang bertugas saat ini, akhirnya menelpon waktu itu seperti kayak semacam reaksi gitu ya dari apa yang dilakukan pertemuan dengan para pedagang di sana. Tapi pertanyaan saya, kalau misalkan PJ Gubernurnya atau Sekdanya nggak kenal dekat dengan Pak Ganjar, ketika itu apakah Pak Ganjar juga akan langsung menelpon? Disitulah letak etika pemerintahannya, Mas Jati. Kalau saja gubernurnya atau sekdanya bukan bagian dari tim di pemerintahan yang sama, saya yakin Mas Ganjar tidak akan melakukan itu. Kenapa demikian? Karena Pak Heru ini adalah PJ Gubernur yang diangkat oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sekdanya juga demikian. Mas Ganjar dari perahu pemerintahan yang sama, dari partai politik yang sama. Sehingga ini satu tim. Dan di antara mereka merasa saling membantu. Pak Heru, Pak Sekda merasa berterima kasih mendapatkan masukan itu. Beda halnya kalau pada tanggal 24 Juli kemarin, gubernurnya masih Pak Anies. Ya, ini tentu sangat melanggar etika karena Pak Anies adalah sebagai bakal calon presiden. Tentu kesannya ingin menjatuhkan atau mengungkit masalah yang ada di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta jika itu masih dipegang oleh Pak Anies. Tapi kan sekarang gubernurnya bukan Pak Anies, Mas Jati. Ya, Pak Anies sudah selesai masa jabatannya dan sekarang pemerintah Provinsi DKI Jakarta dijabat oleh seorang PJ Gubernur, dan PJ Gubernur itu bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, di mana Mas Ganjar juga bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, karena sama-sama dari perahu politik yang sama. Oke, begitu. Itu dari penjelasan dari dua kubu, yang satunya menemani, yang satunya mengkritisi. Saya mau nanya dulu ke Mas Adi. Mas Adi, tadi penjelasannya dua, yang satu nggak ada yang salahnya melakukan itu, dan satu, wah nggak bisa, salah. Menurut Mas Adi, salah apa benar?
Jadi Mas Jati, harus dipahami saat ini itu kita memasuki tahun politik. Sesuatu yang sebenarnya baik menjadi salah. Apalagi salah kemudian menjadi sangat tidak baik. Oke. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Ganjar ini kan sangat tergantung bagaimana tafsirannya. Kalau pakai mazhabnya Pak Fatul tentu ini tidak etis. Ini wilayah orang lain kok tiba-tiba bicara tentang aspirasi. Sementara Jawa Tengah itu juga persoalannya juga sama tentang air bersih dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau pakai mazhabnya Bung Bazara nggak ada soal kok. Itu teman lama dan mencoba untuk menjadi komunikator yang baik. Satu hal yang ingin saya katakan, sepanjang tidak ada masa kampanye dimulai, maka sepanjang itu juga tidak ada aturan yang sebenarnya dilanggar. Kampanye itu baru dimulai pada tanggal 27 November 2013 tahun ini sampai 10 Februari 2024. Maka sepanjang itu semua calon presiden yang sudah ditetapkan oleh KPU dia harus ikut aturan main yang ada. Jadi yang dilakukan oleh Ganjar, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, entah itu keliling, entah itu dia datang ke masjid, entah dia itu berkunjung ke masyarakat, menyampaikan apapun informasi, itu bukan bagian dari kampanye politik. Ini hanya sebatas sosialisasi. Ini hanya sebatas perkenalan kepada publik. Perkenalan sebagai bakal calon presiden yang juga belum tentu akan ditetapkan oleh KPU. Kan begitu ceritanya. Jadi ketika dulu Pak Anies misalnya berkunjung ke Aceh, kemudian ada sholat di situ dikerumuni oleh publik, saya mengatakan itu bukan kampanye politik, itu biasa saja, nggak perlu dirocokin. Dan itu tidak bisa difatwa sebagai bentuk pelanggaran, menjadikan tempat ibadah sebagai kampanye politik. Sekarang nggak ada masa kampanye, Mas. KPU dan Bawaslu tidak punya kewenangan untuk mengatur orang-orang yang sedang jalan-jalan ini. Tidak ada kewenangan untuk mengatur atribut, billboard, baliho, dan kampanye dimanapun. Karena saat ini tidak memasuki masa kampanye. Beda ceritanya nanti ketika masuk tanggal 27 November. Itu masa kampanye di mana semua aturan main ada di dalamnya. Tak boleh kampanye di masjid, tak boleh kampanye di tempat ibadah, tidak boleh provokasi, tidak boleh. Nah yang kedua adalah soal etika ya. Etika ini kan semua orang punya etika. PKS punya etika, PDIP juga punya etika. Bagi Fatul ini nggak etis. Bagi Bung Basara ini etis, nggak ada persoalan, justru ini bagus. Bagi saya secara prinsip adalah, ini adalah tahun politik yang saya kira memang tidak bisa dihindarkan. Justru, kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo, mestinya juga dilakukan oleh Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Toh Anies diusung oleh PKS, Demokrat, dan Nasdem. Kalau Anies misalnya berkunjung ke salah satu wilayah, ada keluhan, telepon aja. Gubernur, bupati, dan wali kotanya, bro, di sini ada kesulitan nih rakyat soal air bersih. Bro, angka kemiskinan dan pengangguran terjadi di tempat ini. Tolong atasi dan selesaikan. Begitupun ketika Prabowo Subianto berkunjung ke berbagai wilayah. Kalau di situ ada bupati, gubernur, dan wali kota dari Gerindra, dari PKB, teman koalisinya, telepon aja. Perbaiki itu persoalan. Karena dalam banyak hal harus elit yang bicara, Pak. Supaya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat tentang sewa ruko yang mahal, tentang air bersih, tentang akses terhadap pekerjaan yang rumit pasca COVID, itu seringkali ambiar dan nggak didengarkan oleh publik. Jadi yang perlu bicara itu adalah elit, penting, dan saat ini adalah calon presiden. Nah, saya kira itu efektif. Karena itulah yang punya akses ya. Karena mereka yang punya akses dan mereka itu saat ini jadi perhatian. Saya membayangkan Anies dan Prabowo belusukan di Jawa Tengah. Kalau nemu sesuatu, ada bupati, gubernur, dan kebetulan partai pendukung Anies dan Prabowo, telepon aja. Nggak soal. Syukur kalau telepon Ganjar Pranowo. Mas bro, ini wilayahmu lagi nggak oke nih, nggak ada soal. Ini soal banjir rob loh, gimana prospeknya ke depan? Saya kira nggak ada masalah. Jadi ini justru akan membuka peluang bagaimana seorang calon presiden di 2024 ini, apakah dia cukup mampu menerjemahkan keinginan-keinginan masyarakat. Bahkan kalau mau jujur misalnya, katanya Jawa Tengah tidak oke-oke saja, nggak apa-apa. Misalnya, kampanye aja di situ, Anies. Kampanye di situ, Prabowo, telepon aja Ganjar. Ini wilayahmu hancur loh bro, apa coba betulin jalan, aspal yang dikeluhkan oleh masyarakat. Nah itu yang saya bayangkan. Nah semakin apa yang dilakukan oleh Ganjar, ini kan akan semakin bagaimana seorang pemimpin itu akan diuji. Sebagaimana dia mampu menerjemahkan keinginan-keinginan masyarakat. Dan yang paling penting, dia apakah punya akses terhadap kepala daerah dan sekda. Karena itu menjadi variabel penting untuk berkomunikasi. Ganjar kalau tidak kenal sama sekda dan Heru, nggak mungkin akan berkomunikasi Pak. Kan nggak mungkin telepon Jati sama Galuh. Ini siapa kan begitu. Ganjar misalnya kalau ke Bali pasti gubernurnya ditelepon juga itu. Ini bro katanya soal turis-turis yang meresahkan, coba atasi dan persoalkan. Karena gubernur Bali dari PDIP. Atau datang ke kampung saya itu di Sumeneb, Madura, karena bupatinya dari PDIP juga ditelepon tuh soal proyek-proyek misalnya dalam tanda kutip yang saat ini dianggap akan merusak lingkungan. Nggak apa-apa, nggak ada persoalan. Hal serupa yang mestinya dilakukan oleh Anies dan Prabowo.
Jadi kalau ada kerusakan lingkungan, tentang akses terhadap ekonomi, tentang pekerjaan nganggur, di wilayah tertentu yang kebetulan dikunjungi Prabowo dan Anies, saya kira harus juga disampaikan kepada Siapapun publik. yang sedang Betul, memerintah di bahkan kalau mau satir, telepon Pak Jokowi, ini, Di wilayah ini adalah periode kedua pemerintahan Pak Presiden, masih banyak loh persoalan di pengangguran, nggak ada soal terbuka. Ini justru akan semakin membuat masyarakat kita mendapatkan menu-menu politik bahwa persoalan di negara ini selesai pada level elit. Jadi kalau Pak Ganjar yang telepon, sekdanya gerak cepat dong. Karena jadi pemberitaan. Terbukti. Kalau Pak Ganjar yang tidak cerita, yang tidak telepon tidak akan jadi pemberitaan. Akan lama itu persoalan. Air bersih sulit, kemudian sewa yang terkait dengan ruko yang dianggap mahal. Pak Anies juga datang ke basisnya Pak Batul, misalnya di Sumbar, ataupun di Jakarta basisnya Pak Anies. Telepon aja nggak apa-apa. Justru itu akan membuat persoalan-persoalan semakin bagus. Artinya apa? Belusukan semacam ini akan menjadi kontes sebenarnya, di mana para calon pemimpin ini, soal itu saya harus katakan pamer kebaikan. Pamer kebaikan ketika Ya memang nggak ada membutuhkan masalah. itu ya. Udah ini jangan kaitan dengan masuk surga dan neraka. Pokoknya pamer kebaikan. Semua persoalan yang selama ini tidak selesai dengan cepat, bisa selesai dengan cepat. Kalau Anies yang bicara, kalau Prabowo yang bicara, kepada sekda, kepala daerah yang mereka kenal, rasa-rasanya persoalan yang dihadapi itu jauh lebih cepat dan lebih Cepat tuntas. diselesaikan. Ketimbang ada demo berbulan-bulan, protes bertahun-tahun, nggak didengar, Pak. Jadi mendingan masyarakat undang aja para baca Betul, pres ini untuk nanti betul. tahu permasalahan apa, dan sampaikan telepon, kepada telepon pemimpin yang pemimpin ada. setempat. Menurut saya begitu. Oke, Bagalo, kalau responnya dari masyarakat seperti apa dengan adanya pro kontra ini ataupun dengan adanya belusukan dari baca pres? Oke, di temuan kami gitu ya di periode tanggal 23 Juni sampai tanggal 30 itu memang terjadi puncak respon publik itu di tanggal 25. Gitu itu sebanyak dari platform sosial media, data yang kami kumpulkan itu ada sebanyak 8.200 tweets. Gitu. Kemudian responnya gitu itu mencapai 72.900 gitu ya, dan itu berasal dari 4.000 lebih accounts seperti itu, dan puncaknya memang terjadi di tanggal 25. Kemudian dari platform Twitter itu yang terbanyak untuk memberikan respon. Apa yang seperti itu. dibahas tuh? Yang dibahas adalah bahwa belusukan itu sesuatu yang biasa gitu, Oke. bahwa itu merupakan panggung kontestasi gitu ya. Kemudian dari sisi pro dan kontranya ini yang menarik gitu ya. Kelompok yang kontra gitu ya, kelompok yang kontra ini ternyata macam-macam gitu. Berasal dari kompetitor, akun-akun kompetitor Pak Ganjar. Kemudian juga berasal dari kelompok pemerhati lingkungan gitu. Mereka menyuarakan bahwa ternyata di Jawa Tengah masih banyak persoalan yang belum diselesaikan oleh Pak Ganjar, kaitannya terkait dengan banjir, kemudian lingkungan dan seterusnya. Jadi itu kalau di sisi kontranya. Sementara di pro-nya yang ini kemudian juga lucu. Dari diskusi itu, dari perjalanan Pak Ganjar untuk belusukan itu kemudian menghadirkan tagar bahwa Ganjar diterima oleh publik dan ada muncul hashtag Ganjar untuk semua. Seperti itu. Oke, Bahwa menarik ya. melihat kunjungan kandidat bakal calon wakil presiden ini sesuatu yang biasa ternyata publik. Tapi bicara soal etika tadi juga nggak? Ada yang mengangkat itu dan itu berasal dari kelompok kompetitor bakal calon wakil presiden gitu ya. Tapi kalau dari kelompok pemerhati lingkungan gitu ya, itu nggak muncul seperti itu. Mereka lebih menyoroti persoalannya yang seharusnya diselesaikan oleh Pak Ganjar ketika menjadi Gubernur Jawa Tengah dan sekarang masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Seperti itu. Mas Fatul, ini kan tadi kan sempat ditanyakan bagaimana sebenarnya pendapat dari atau survei-survei ya. Ternyata dua pengamat yang ada di sini mengatakan bahwasannya itu hal yang biasa. Masyarakat pun juga tadi Mbak Galuh mengatakan bahwasannya itu hal yang biasa ketika ada baca pres ini belusukan, kemudian menyaring informasi dan tidak ada satu hal yang berkaitan dengan etis atau tidak etis. Nah, kalau bicara soal belusukan, sebenarnya Pak Anies juga melakukan hal yang sama di Jawa Tengah ya waktu itu ya, dan akhirnya melakukan cerita gitu ya kepada konstituennya di tanggal 22 Mei soal keluhan-keluhan warga Jawa Tengah. Ini kan sebenarnya juga melakukan hal yang sama. Gimana, Pak Fatul? Jelas konteksnya beda ya. Pak Anies ini kan udah bukan gubernur Jakarta.
Jadi yang pertama juga Pak Ganjar ini kan punya tanggung jawab publik, tanggung jawab undang-undang, tanggung jawab konstitusi, dan punya sumpah di depan masyarakat. Yang utama ya beliau ngurus warganya, kecuali Jawa Tengah ini udah nggak ada masalah ya. Kecuali Jawa Tengah udah sangat sejahtera, sangat kaya, nggak ada masalah, kasus apapun. Nah itu mungkin dalam pandangan umum ya wajar gitu. Mungkin udah sangat berhasil, mungkin akhirnya bisa dorong mengatasi masalah daerah lain gitu, dan itu konteksnya beda. Terus yang kedua tadi menurut saya persepsi yang tadi saya sampaikan pun terbukti disampaikan juga oleh Pak Basarah tadi ya, misalnya menganggap PJ itu bahkan seperti seolah wakil partai gitu, padahal PJ itu dipilih oleh presiden, dan dalam konteks itu pilihan itu bukan pilihan bukan pejabat dari partai gitu. Nah ini mungkin hal yang perlu kita kritisi nih, jangan sampai persepsi itu justru akhirnya ya melingkupi alam pikir kita gitu, sehingga seolah semua PJ itu jadi milik PDIP bahkan. Nah ini konteks yang tidak benar menurut saya. Jadi semua bukan presiden, dan gubernur memang dalam undang-undang pemerintahan daerah ya beliau ini bertanggung jawab pada presiden. Dan juga tadi konteks sekda juga diatur dalam peraturan pemerintah tentang perangkat daerah, dan memang punya tanggung jawab vertikal langsung misalnya ke gubernur. Ini hal-hal yang menurut saya perlu jadi perhatian. Jadi pertama konteks beliau sebagai gubernur Jawa Tengah mungkin juga perlu etikanya dijunjung tinggi. Ya saya nggak tahu mungkin apa masyarakat Jawa Tengah senang gitu misalnya. Mungkin masyarakat Jawa Tengah yang jadi pendukungnya senang, tapi masyarakat Jawa Tengah mungkin yang mengeluhkan banyak masalahnya di sana sini misalnya, mungkin akan aneh melihat seorang gubernur itu malah ngurusin masyarakat lain gitu, kecuali Mas Ganjar mungkin sudah bukan gubernur Jawa Tengah, atau mungkin sebaliknya permasalahan Jawa Tengah ini udah nol gitu, dan masyarakatnya udah sejahtera semua, nggak ada masalah dan sebagainya. Ini mungkin bisa ditoleransi. Tapi yang kedua juga tadi konteks PJ menurut saya perlu kita kritisi ya, baik dari persepsinya maupun juga dengan bentuk kinerja teknisnya, sehingga menurut saya perlu kita hormati juga para birokrasi kita nih punya etika struktur yang beliau bertanggungjawabkan, memang tanggung jawabnya ke person atau institusi yang ada di atasnya, sehingga akhirnya tidak confused dengan hal-hal yang semacam tadi gitu. Dan saya khawatir kalau ini terjadi bahkan di seluruh daerah yang mungkin persepsinya dianggap juga seluruh PJ ini punya PDIP misalnya, lalu semuanya dikontak oleh Mas Ganjar dan dikontestasikan seolah-olah beliau sudah menjadi presiden. Nah ini hati-hati juga gitu, karena publik juga akan menilai. Tapi menurut saya ya tentu hal-hal seperti ini jadi perhatian kita, jangan sampai hal-hal yang perlu kita jaga dengan baik itu etikanya maupun juga harapan supaya para perangkat pemerintah juga bisa berjalan dengan baik, menjalankan kinerjanya tanpa ada intervensi politik, bahkan yang konteksnya nyambung sekali dengan apa yang selama ini jadi kritik publik soal cawe-cawe. Menurut saya ini perlu jadi perhatian kita semua agar ke depan menjadi lebih baik. Pak Basarah, gimana nih Pak soal bahwa Pak Gubernur Jawa Tengah ini, Pak Ganjar ya udah ngurusin warga Jawa Tengah aja gitu, nggak usah ngurusin yang lain. Pertama ya, kalau kita bicara etika, saya ingin mengungkapkan dulu etika PDI Perjuangan yang tidak pernah mau merecoki baca pres lainnya ketika telah keliling ke seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira SCTV punya banyak data. Mas Anies sudah turun ke provinsi, kabupaten, kota mana saja. Pak Prabowo juga demikian. Karena etika politik, seperti yang Mas Adi katakan tadi, tidak ada larangan baca pres mau turun ke manapun wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk jika ingin menemui pemilih yang di luar negeri. Karena memang pilpres belum dimulai dan mereka tidak kena aturan dengan itu. Etika politik kami pegang. Kami tidak pernah mau campuri apalagi merecoki ketika baca pres lain keliling ke tempat-tempat yang lain. Yang kedua, tadi sudah saya katakan, kalau bicara etika, itu kan menyangkut hal yang baik dan buruk. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketika seseorang dianggap melanggar etika terhadap orang lain, itu salah satu indikatornya adalah ketika orang yang dihubungi itu tersinggung, tidak terima, dan lain sebagainya atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Nah, sekarang dalam konteks yang sedang kita bahas, Bung Jati,
saya ini pelaku peristiwa itu. Karena tadi saya katakan sebagai ketua tim pemenangan relawan Ganjar Pranowo, saya selalu bersama beliau ketika acara-acara dengan relawan. Pertemuan dengan pedagang pasar itu adalah usulan dari salah satu organ relawan meminta Pak Ganjar datang. Nah, pada saat beliau datang ke sana, beliau kapasitasnya seorang bakal calon presiden yang konteksnya adalah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sah dan halal, dia boleh datang kemana saja. Begitu pula saat bertelepon dengan Pak Joko Agus, Sekda DKI Jakarta, setelah berbicara dengan Pak Heru tidak berhasil karena sedang kondangan. Satu, ya, di dalam konteks pemerintahan, saya kira Bung Fatul belum lupa bahwa Pak Jokowi itu adalah kader PDI Perjuangan dan diusung oleh PDI Perjuangan dalam 2 kali pilpres. Di bawahnya punya pejabat-pejabat pemerintahan yang ada di bawahnya, termasuk PJ Gubernur yang diangkatnya. Sehingga dia bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Kedua, Pak Joko Agus ini adalah sahabat Pak Ganjar. Dia tidak mungkin menghubungi Pak Joko Agus jika tidak ada hubungan pribadi di antaranya. Nah, terlepas dari semua itu, reaksi Pak Joko Agus itu sangat berterima kasih. Salah satu buktinya adalah besoknya dikirimkan tim untuk membantu apa keluhan-keluhan pedagang di pasar Anyar Bahari tersebut. Jadi secara substansi justru menurut saya, Bung Fatul, akan lebih tidak etis lah jika seorang calon pemimpin bangsa mendengarkan keluhan masyarakatnya, mendengarkan masalah masyarakat, lalu mereka minta tolong, lalu sang pemimpin hanya berdiplomasi dan berusaha mencari cara untuk menghindar dan tidak mau bertanggung jawab. Justru apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu sangat etis. Apalagi kalau kita mau membuka, Bung Jati. Ada TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Di dalam bab yang membahas tentang etika pemerintahan, ditegaskan di sana bahwa seorang penyelenggara negara salah satunya adalah harus memiliki kepedulian yang tinggi dan amanah. Nah, Mas Ganjar melakukan itu. Ia membuktikan sebagai pemimpin yang responsif, akomodatif, dan komunikatif. Dan terbukti itu berhasil gitu, karena pedagang pasar di sana merasa sangat terbantu. Nah, oleh karena itu saya setuju saran dan tausiah dari Bung Adi Prayitno tadi. Lebih baik mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan saja. Kecuali yang dilakukan Pak Ganjar itu menyakiti masyarakat, menghina masyarakat, dan lain sebagainya. Hal serupa itu sudah dilakukan ketika ke Bali. Beliau menghubungi Pak Koyan Koster agar para generasi Z di sana dibantu untuk bagaimana mereka mengembangkan diri dan ekspresinya. Waktu ke Kota Bekasi, ada pedagang bakso yang ditemui mengeluh karena kesulitan mengurus surat izin untuk memberikan rumah industri mengolah bakso. Dihubungi Wali Kota Bekasi kemudian dibantu. Tidak ada masalah pada waktu itu. Nah, mengapa di DKI banyak masalah? Nah, tentu seperti yang Mbak Galuh katakan tadi. Di antara yang merespon itu adalah mereka pendukung bakal calon presiden yang lain. Dan ini lumrah saja. Yang penting kita letakkan diskusi kita pada hari ini pada indikator-indikator yang dapat kita pertanggungjawabkan. Kalau dikatakan menyalahi aturan, peraturan perundang-undangan mana yang diatur, yang dilanggar? Kalau dianggap melanggar etika sosial mana yang dilanggar? Ketika orang yang diminta tolong malah berterima kasih. Rakyat yang ditolong juga malah berterima kasih. Saya kira gitu, Pak Jati. Pak Basara, kan kalau sinyal dari masyarakat tadi juga ada yang mengatakan bahwa saat ini ketika menelpon itu seolah-olah kesannya Pak Ganjar ini posisinya berada di atasnya, gitu. No, tidak demikian. Kalau dia berada di atasnya, dia tidak minta tolong kepada Pak Joko Heru, tapi dia memerintah. Itu beda. Kalau Pak Ganjar memerintah Pak Joko Heri, Anda tolong selesaikan masalah di sini dan seterusnya, itu baru Mas Ganjar seakan-akan sudah sebagai presiden. Tapi yang ia lakukan meminta tolong, melaporkan, Pak Joko Heru, saya sedang di pasar Anyar Bahari, izin melaporkan, di sini ada keluhan masyarakat, ada masalah-masalah mereka yang ingin disampaikan, dan seterusnya. Beda. Karena saya berada di sana, gitu. Jadi saya bisa menyimpulkan berdasarkan peristiwa yang saya lihat, saya dengar, saya rasakan. Tidak begitu, dan saya kira itu bukan etikanya seorang Ganjar Pranowo. Dia seorang pemimpin yang memegang teguh prinsip-prinsip adat ketimuran dan tata krama. Begitu, Jati. Pak Fatul, gimana nih Pak? Penjelasannya Pak Basara sudah bisa diterima? Ya, yang jelas tadi yang saya sampaikan konteksnya bukan sebagai bukan hanya konteks baca pres ya, tapi ini kan kita bicara soal tadi kan khawatiran justru pengerahan kekuasaan gitu. Dan kita kan nggak tahu ini yang dikontak ini apakah sekedar yang ditampilkan publik gitu misalnya kan. Konteksnya mungkin tadi sebagai bentuk membangun popularitas misalnya,
sehingga lebih terkesan sebagai advokasi, tapi di luar itu kan kita nggak ada yang tahu. Dan akhirnya konteksnya sudah mulai melangkah nih, dari yang sebelumnya kekhawatiran publik sudah mulai masuk ke aspek cawe-cawe birokrasi, karena ngontaknya ngontak sekda. Dan konteksnya walaupun sekda nih temennya ya, yang kita lihat kan dia bukan soal temennya, tapi temennya kan sekda gitu. Kalau hanya sekedar teman kan banyak, teman bisa CV saja, tapi kebetulan temennya sekda gitu. Dan itu pun juga bisa jadi bentuk evaluasi ternyata berarti terkait dengan orang-orang yang tunjuk sebagai PJ. Bisa jadi mungkin ada sumbatan sehingga perlu dikontak oleh seorang teman yang merupakan gubernur Jawa Tengah, yang walaupun mungkin bukan lingkup kerjanya, tapi ya akhirnya diangkat gitu. Berarti ya bawahan-bawahan sekda, bawahan gubernur, PJ yang ditunjuk, berarti tidak jalan juga mungkin kinerjanya untuk menyampaikan advokasi soal tersebut. Dan menurut saya ini penting kita garis bawahi gitu, hal-hal yang menjadi catatan publik soal kekhawatiran tersebut, bahkan khawatirannya sudah mengkristal dengan sebutan yang yang disampaikan sendiri oleh Pak Jokowi dalam konteks cawe-cawe misalnya, sehingga ya hal-hal seperti ini perlu kita jaga. Karena luar biasa ini, bayangkan seluruh pejabat kepala daerah misalnya ditunjuk oleh presiden, dan bahkan seolah tadi disamakan presiden itu orang kader petugas partai PDIP, lalu seolah semuanya nih berada dalam lingkup kekuasaan PDIP. Ini kan kita jadi khawatir lagi gitu. Khawatirannya bisa semakin terang gitu, konteks bahwa pengerahan kekuasaan dan sebagainya. Jadi perlu hati-hati menurut saya. Jadi konteks politik, apalagi dalam kontestasi, hal-hal seperti ini perlu kita jaga. Jadi apa yang terjadi bisa jadi mungkin ini salah satu resultante nih ternyata dari apa yang selama ini dikhawatirkan. Dan mulai ke depan saya khawatir kalau model seperti ini lagi ya, publik akan semakin terang bahwa cawe-cawe yang dimaksud pengerahan kekuasaan ini sudah mulai terlihat gitu menjelang pemilihan. Walaupun mungkin konteksnya dibalut dengan semangat untuk mengadvokasi, membangun popularitas dan lain-lain, ya tentu itu soal lain. Tetapi kekhawatiran soal yang tadi saya sampaikan ya perlu jadi perhatian, karena kita ingin pemilu ini pemilu yang jurdil, luber, demokrasi, bermartabat, sehingga pola-pola pemenangan dengan cara yang demokratis dan juga tidak memakai tangan kekuasaan ataupun bahkan seolah bisa mengontak sana kemari, lalu juga semua dilakukan. Ya lebih baik serahkan saja ke Pak Jokowi semuanya, karena beliau yang bertanggung jawab penuh atas seluruh hal yang ada di bawah pemerintahan beliau gitu. Even bahkan sampai ke urusan pemerintahan daerah, karena memang semua bertanggung jawab ke presiden. Pak Basara, ini ada tuduh soal pengerahan kekuasaan nih. Jadi pertanyaan sederhana saja. Memangnya kalau Pak Anies sedang sosialisasi ke daerah, partai-partai pendukungnya tidak mengerahkan pejabat-pejabat kader-kadernya yang menjadi kepala daerah? Mari kita bertanya tentang hal itu. Tetapi sekali lagi, sesuai dengan diskusi kita, sepanjang tidak ada aturan perundang-undangan yang dilanggar, sepanjang tidak ada etika pemerintahan dan etika sosial yang tidak dilanggar, maka mari kembali ajakannya Bung Adi Praitno, kita fastabihul khairat saja. Ya, kami tidak pernah tuh ikut campur, apalagi merecoki ketika baca pres lain melakukan sosialisasi ke berbagai daerah, bahkan jauh hari, saya ulangi, bahkan jauh hari sebelum Mas Ganjar melakukan sosialisasi yang sama. Ya, sebagai baca pres, namanya juga calon presiden, wilayahnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia boleh datang kemana saja, ya, sepanjang tidak menggunakan fasilitas daerah, ya, fasilitas pemerintah daerah atau fasilitas kementerian, misalnya seperti Pak Prabowo, atau waktu Pak Anies masih menjadi gubernur DKI, tidak menggunakan fasilitas gubernur DKI, dan lain sebagainya. Itu halalan thayyiban. Tidak ada satupun peraturan perundangan yang dilanggar, tidak ada satupun etika yang dilanggar. Sehingga oleh karena itu mari ya, kita ciptakan satu iklim yang kondusif, ya iklim yang sehat, ya segala sesuatunya harus kita punya parameter yang terukur. Kalau dikatakan melanggar peraturan perundang-undangan, perundangan yang mana yang dilanggar? Kalau dilakukan melanggar etika, apa standar etika yang digunakan? Saya kira gitu, Bung Yati. Oke. Mbak Galuh, kalau lihat dari masyarakat, di netizen, dilihat dari sosial media, sebenarnya masyarakat tuh sukanya yang model seperti ini, para calon presiden ini belusukan dekat sama mereka, atau ya udah nanti aja tunggu waktunya gitu? Dari temuan kami juga gitu ya,
bahwa ternyata kita bisa cek nih dari emosi gitu ya. Emosi temuannya adalah trust and disgust. Gitu. Kemudian kami mencoba untuk membacanya bahwa masyarakat menerima itu gitu, bahwa ini adalah panggung saatnya untuk berbagi-bagi kebaikan gitu ya, panggung politik. Kemudian dari discuss itu juga kita temukan respon yang lain gitu, bahwa masih ada PR di belakang yang belum dibereskan. Coba untuk lihat itu juga gitu. Tapi secara umum dari temuan data kami dari berbagai platform sosial media, mereka menerima. Karena di situ kemudian emosinya adalah trust yang muncul. Seperti itu. Jadi masyarakat tuh masanya banyak yang lebih menginginkan untuk bertemu langsung. Karena menurut mereka itu mungkin adalah jalan pintas untuk menyelesaikan sebuah masalah keseharian seperti itu. Seperti misalnya jalan rusak, kemudian masalah pedagang, masalah sekolah, kemudian masalah lapangan pekerjaan dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Mas Adi, ini tadi sudah diletakkan gitu ya, tuduhannya makin kemana-mana. Kalau dari Pak Fatul, dari Pak Basarah tetap berpegang pada tidak ada aturan ataupun apapun yang dilanggar. Saya di awal mengatakan kalau bicara tentang regulasi, saya kira tidak ada regulasi apapun. Jadi jadwal kampanye 27 November, Mas. Jadi sekarang apa yang dilakukan oleh Ganjar, Anies Baswedan, dan Prabowo sah dan bebas. Itu hanya sebatas sosialisasi politik, memperkenalkan diri kepada publik soal bahwa mereka itu adalah orang yang sangat berpotensi maju di Pilpres. Saya menghindari istilah capres. Capres itu adalah mereka yang secara definitif sudah ditetapkan oleh KPU. Sekarang baca capres. Siapa yang bisa menjamin Anies itu dapat tiket? Siapa yang bisa menjamin Prabowo itu dapat tiket? Karena mereka tersandera dalam tanda kutip ambang batas presiden 20%. Kalau Ganjar otomatically, karena PDIP sudah 20%. Pasti maju, kan kira-kira begitu, Mas. Jadi bagi saya adalah itu yang pertama. Kalau bicara etika, saya kira etika itu bukan hanya monopoli Bung Basarah, bukan hanya monopoli Bung Fatul. Semua rakyat juga punya etika masing-masing. Jadi perdebatannya segmented. Jadi yang anti terhadap Ganjar pasti ini dianggap sebagai tak etis betul. Ini dianggap sebagai show off. Seakan-akan sudah jadi presiden main perintah kanan, main perintah kiri. Tapi bagi pendukungnya Ganjar nggak begitu ceritanya. Bagus malah ini. Sebagai bentuk apresiasi, bagaimana mampu menerjemahkan keinginan masyarakat secara umum dan seterusnya dan seterusnya. Yang saya ingin katakan adalah kalau kita melihat pembicaraan publik secara umum, jadi masyarakat kita itu kan nggak detail seperti kita, Mas Jati. Tidak detail dalam arti bahwa Ganjar itu seakan-akan haram hukumnya, dia kampanye di tempat yang lain, sementara posisinya sebagai gubernur. Masih belum selesai, masih petahana di Jawa Tengah, tapi kalau ngurusin Jakarta dan wilayah, orang nggak mikir begitu. Orang taunya, sepanjang bersosialisasi di tempat manapun, apa yang dia bisa lakukan di tempat itu? Apa yang dia bisa tawarkan dalam konteks melakukan perubahan-perubahan di tempat itu? Jadi apa yang disampaikan oleh Bung Fatul, saya kira memang kritik, tapi tidak banyak orang yang begini. Segmentasinya kecil. Tidak ada orang yang secara detail dan mempersoalkan bahwa apa yang dilakukan oleh Ganjar itu soal etis, tidak etis, soal melanggar aturan, tidak melanggar aturan. Orang taunya saat ini, mereka menyukai calon pemimpin di 2024 adalah mereka yang sering turun, gampang diajak selfie, dan gampang diajak berkomunikasi. As simple like that pemilih kita itu. Jadi jangan bicara yang besar-besar, karena mental model pemilih kita itu kan pikirannya pendek. Nah, mereka suka dengan pemimpin yang kelihatan ya sederhana, merakyat, gampang diajak foto bersama, buat narsis, dan seterusnya. Baru bicara yang besar-besar tentang bangsa, tentang kemiskinan, tentang akses terhadap pekerjaan, tentang korupsi, tentang ekologi, dan semacamnya. Jadi kalau kita melihat hasil-hasil survei, termasuk survei yang kita lakukan, kalau ditanya kepada pemilih, Bapak Ibu, kampanye apa yang paling Anda suka? Satu, mengunjungi masyarakat secara langsung, atau diistilahkan dengan blusukan. Yang kedua apa? Adalah bagi-bagi sumbangan atau sembako. Yang ketiga adalah mereka yang dekat dengan mereka, sosialisasinya. Jadi 3 variabel ini, Mas, yang kemudian bisa menjelaskan bagaimana suasana hati pemilih kita. Bung Fatul kalau mampu mengorganize pikiran-pikiran kritis semacam ini, saya kira bagus. Tentu untuk memberikan perbandingan dan perimbangan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar nggak oke nih. Tapi ingat pada saat yang bersamaan, Bung Basarah kan nggak berdiam diri. Terus melakukan amplifikasi bahwa apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo adalah suatu yang layak diapresiasi. Ini pemimpin yang responsif dan visioner. Bisa bayangkan,
Semua persoalan bisa selesai kalau sekdanya ditelepon atau para penjabatnya itu ditelepon. Karena dalam politik itu satu, ini kan soal siapa yang mampu mengonsolidasi isu-isu publik kepada masyarakat. Itu penting, Mas. Apakah Bung Fatul lebih kuat dari Bung Basara? Apakah Bung Basara kuat dari Bung Fatul? Disitulah kemudian yang akan menentukan siapa yang akan di TPS dan mereka akan memilih siapa. Itu yang saya sebut bahwa pikiran kita itu memang pendek, masyarakat kita itu pendek, agak berbeda dengan elit-elit yang memang secara detail bicara tentang morality, tentang akhlak, tentang etika, tentang regulasi dan tentang undang-undang. Masyarakat kita tidak sama sekali bicara itu. Masyarakat taunya calon datang, tim suksesnya datang, relawan datang, dan memberikan sesuatu yang konkret buat mereka. Mau apa? Foto bersama. Foto bersama. Konkret. Itulah realitas politik kita saat ini. Oke, kalau gitu tampaknya sih kalau lihat dari apa yang kita obrolin pada sore hari ini tuh sebenarnya sudah terbuka ya, sudah ada beda mazhab gitu ya Mas Adi ya. Ya. Beda mazhab antara PDI Perjuangan dan juga PKS. Closing statement dari Pak Fatul nih, tadi sudah mendengarkan dari Mas Adi, Pak Basarah juga sudah ada pendapatnya. Pak Fatul gimana nih? Ya tentu kita berharap pemilu pertama berjalan dengan luber, jurdil, dan khawatiran publik itu dijawab juga dengan realita gitu. Jadi khawatiran soal cawe-cawe, penggunaan kekuasaan dan sebagainya jangan sampai terjadi, itu pertama. Terus yang kedua juga tadi, politik kita nih dan demokrasi kita ditingkatkan, bukan sekedar lagi politik berbasis popularitas ansih gitu, tanpa perhatian terhadap pembangunan sistem, pembangunan substansi dan sebagainya. Karena kalau hanya sekedar mengejar popularitasnya, baik itu selfie tadi, lalu soal nelpon-nelpon, atau publik masih ingat soal gorong-gorong, soal SMK yang tidak jadi-jadi dan sebagainya, ya maka hambar politik kita. Dan tidak menaik kelas gitu kita dalam berpolitik dan berdemokrasi, karena hanya sebatas mengejar popularitas lalu terpilih, lalu gagasan yang sudah disampaikan pun juga tidak terlihat, lalu juga apalagi dilaksanakan. Dan kritik publik soal pelaksanaan pemerintahan, baik itu indeks persepsi demokrasi ataupun indeks persepsi korupsi misalnya, dan terbukti dengan pengambilan kebijakan dalam perundang-undangan yang tidak partisipatif dan sebagainya, diprotes publik lalu dilewatkan begitu saja. Nah inilah catatan-catatan yang perlu kita garis bawahi secara tegas gitu, bahwa inilah politik kita yang seharusnya dibangun, punya basis gagasan, punya basis pembangunan sistem, punya basis perbaikan yang substantif dan sistemik, sehingga publik pun juga semakin lama semakin menyadari bahwa politik itu penting, demokrasi penting untuk dibangun, dan pemimpin-pemimpin yang terpilih pun juga pemimpin yang bukan hanya mengejar aspek popularitas ketika sudah menang, untuk memenangkan diri dan ketika sudah menang, tapi jangan lupa tentang substansi yang dibangun dari apa yang sudah dijanjikan, dari apa yang sudah digagasnya gitu. Nah ini berlaku umum menurut saya, bukan dalam konteks sekedar apa yang kita bicarakan, tapi yang kita bicarakan itu tuh tadi sudah tersampaikan semua, dan kita berharap ya ke depan ada hal yang lebih baik, yang mudah-mudahan tidak terjadi apa yang disampaikan tentang khawatiran yang tadi saya sampaikan. Baik, itu dari Pak Fatul. Pak Basarah. Oke, Bung Jati, pertama saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman PKS yang memberikan kritik soal etika kepada Pak Ganjar. Meskipun kritiknya itu dalil-dalil yang dikemukakan sangat lemah, karena baik secara aturan maupun secara etika tidak ada yang dilanggar. Karena baik yang meminta tolong maupun yang dimintai tolong itu sama-sama happy ya, dan kemudian memberikan yang terbaik bagi pelayanan publik oleh pemerintah DKI Jakarta. Namun demikian, saya mengajak ajakan untuk menjaga etika di dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden yang akan kita songsong ini, dengan memegang teguh etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang paling fundamental etika yang kita jaga adalah agar jangan ada dalam pemilu presiden yang akan datang isu-isu yang menyangkut amplifikasi, kapitalisasi, perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan yang dapat membelah masyarakat. Itu harus kita hindari. Karena hal yang demikian itu dapat membuat segregasi dan memecah belah bangsa kita, dan ujung-ujungnya dapat menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jangan lupa, pemilu presiden hanya rutinitas demokrasi 5 tahunan, bukan segala sesuatu yang harus dipertaruhkan seakan-akan hidup dan matinya satu golongan, karena terbukti begitu kerasnya antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, NDN ternyata kemudian
Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi menjadi Menteri Kabinetnya Presiden Jokowi. Saya kira ini pelajaran beretika yang paling berharga untuk kita para partai politik terapkan dan aplikasikan di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat juga diberikan tuntunan demokrasi yang bermartabat bagi bangsa Indonesia. Begitu Bung Jati. Pemilu masih 2024 Februari nanti, tentunya perjalanan masih panjang. Perdebatan ini diakhiri di sore hari ini saja, tapi ini masih tentunya bisa akan berlanjut sampai tahun depan. Bagaimana bapak-bapak ini nantinya bisa meredam emosi ataupun amarah baik dari para elit ataupun juga dari masyarakat yang mendukung pasangan ataupun capres-cawapres nanti yang akan diumumkan kepada masyarakat. Tentu kita berharap semuanya bisa adem ayem gitu ya, Mas Adi juga Mbak Galuh ya. Nanti kita akan undang lagi nih obrolan-obrolan yang lain, pasti akan masih ada lagi di minggu depan Nggak akan apa-apa. terus ramai ya. Gaduh juga nggak apa-apa. Gaduh juga nggak apa-apa. Gaduh suara nggak apa-apa Mas ya, tapi jangan sampai bentrok gitu kali ya. Oke, itu tadi perbincangan kita soal belusukan yang ternyata masih diterima oleh masyarakat dan menjadi satu yang diinginkan oleh masyarakat kita kepada para pemimpin dan juga para calon pemimpin ke depan. Semoga yang berbicara di hari ini, yang berkumpul di hari ini dalam Liputan 6 Talks ini bisa mengambil poin positif dari perbincangan kita, dan kita akan kembali di Liputan 6 Talks dengan perbincangan lainnya yang lebih bermanfaat lagi untuk Anda. Saya Jati Dharma, terima kasih kepada Mas Adi, Mbak Galuh, Pak Fatul dan juga Pak Basara yang ada di Zoom di sana. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa.